Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kebetulan nih ada di sini Pak Tabib. Betul, alhamdulillah ada di sini. Gimana sehat? Alhamdulillah. Aduh, jadi Dari mana ini teh? saya dari Pasir Padang. Dari Pasir Panjang gitu ya. Jadi gini, saya lihat ya, tentang pengobatan itu, saya lihat di YouTube apa di postingan itu tentang pengobatan tabib. Iya. Nah, di situ saya merasa tertarik gitu. Iya. Karena ada tetangga saya yang punya penyakit itu, penyakit itu apa? Stroke. Stroke. Ya, stroke. Nah, udah dibawa ke rumah sakit, ya ke dokter. Ya kata dokter itu katanya sakitnya sakit kayak tadi apa? Stroke. Ya. Nah, sampai itu apa? Badannya itu mati sebelah dan ininya moncong gitu. Nah, saya mau nanya, itu gejalanya apa gimana gitu, dari apa, atau misalkan dari makanan atau dari apa gitu, apa gejala-gejalanya gitu ya. Gejala bisa jadi penyakit itu apa dari efeknya dari pertamanya. Jadi dari begini, apa? maksud Pak Haji sini begini ya mungkin ya. Jadi apa penyebab stroke begitu ya? Ya. Jadi saya langsung jawab. Jadi kan gini, maaf ya. Jadi secara mendadak itu. Mendadak. Ya, secara mendadak. Kalau tiba-tiba langsung plek begitu ya. Apa langsung pingsan, apa lagi bawa motor, apa bagaimana begitu? Ceritanya gini. Kan paginya dia habis makan ya. Katanya dia makan daging itu, makan daging ayam ya. Nah, tiba-tiba itu paling habis makan ada 5 menitan lah. Tiba-tiba plek gitu. Nah, tiba-tiba tangannya ini sama kakinya ini tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Lama-lama dia pas suruh ngomong jadi gini. Nggak bisa. Jadi belok lah gitu ya, nggak bisa ngomong gitu. Oh ya. Kalau kata orang Sunda mah jadi bengok lah gitu. Bengok. Oh iya betul. Jadi begini, Pak Jis. Stroke itu sebab akibat daripada penyumbatan pembuluh darah ke otak. Gitu. Jadi penyumbatan pembuluh darah ke otak akibat darahnya kental. Bukan darah kotor, bukan? Ya, termasuk ya darah kotor itu bisa penyebabnya ini bisa kolesterol, bisa glukosa atau gula atau diabetes, bisa jadi stroke. Gitu. Jadi, penyebabnya ini tadi penyumbatan oksigen atau darah ke otak akibat kekurangan suplaian oksigen ke otak. Gitu. Jadi, tadi juga faktor makanan. Bisa pengaruh dari faktor makanan yang terkontaminasi dengan kimia. Gitu ya. Jadi makanan yang mengandung kimia gitu. Ya, kimia kan macam-macam ya kimia gitu ya. Jadi sekarang kan banyak makanan-makanan yang cepat saji. Cepat saji kan ada pemanis buatan, ada pengawet gitu ya. Terus ada pewarna. Begitu. Itu akan banyak makanan-makanan yang sekarang banyak beredar di masyarakat sekarang seperti begitu gitu Pak Haji. Jadi itulah salah satu penyebabnya itu dari pola makanan gitu ya. Atau dari makanan yang mengandung unsur kimiawi di makanan. Nah, terus dari ayam. Bisa mungkin bisa kebetulan makan ayam. Dia penyakitnya kebetulan dia ada riwayat, misalkan ada riwayat kolesterol kah, misalkan gitu ya. Gitu kan. Cuman biasanya kalau dari ayam tidak banyak pengaruh, biasanya itu kambing. Terus juga kambing juga kan tidak ini juga gitu ya. Intinya kan kalau yang dimakan lemak lah gitu, yang banyak lemak. Lemak. Jadi lemak ini salah satu penyebab dari pengentalan darah. Gitu, pengentalan darah. Jadi kalau kebanyakan makan makanan yang lemak itu, jadi darah agak kental gitu. Darah bisa menimbulkan kekentalan darah.
Jadi gini, jadi pertamanya dia juga ya sebelum gitu, sebelum jadi stroke itu dia katanya kalau habis makan gitu ya, kalau habis makan Minum atau es misalkan, berarti. nah kalau apalagi itu mah katanya kalau minum es kan enak ya, misalkan air teh ya, air teh manis pakai es. Pakai es Nah, gitu ya. katanya dia seluruh badan rasanya gimana gitu. Kebas. Nah gitu rasanya Nah, kebas jadi gitu. biasanya kan ini tadi juga kan tadi Hmm. pengentalan ya, kan saya bilang Iya, juga iya. tadi pengentalan pembuluh darah Iya, atau darahnya yang kental gitu ya iya, maksudnya. Kan ini nadi iya. kan nadi ini ada yang besar seperti begini, ada Iya, yang iya. kecil, ada sebesar-besar rambut begitu. Gitu ya. Iya. Nah, nadi ini itu adalah tempatnya peredaran darah. Nah, gitu yang Iya. terutama ya itu tadi kotak. Kotak ini kan harus 25% sampai ke otak. Gitu. Jadi penyebabnya itu tadi makanan atau darahnya, intinya darah ya. Intinya darah manusia ini udah terkontaminasi dengan toksin. Jadi bahasanya ini toksin, yaitu racun. Yaitu tadi bisa glukosa, bisa kolesterol, bisa asam urat. Nah, ini yang bisa terjadi stroke ini udah kolaborasi tadi yang tiga tadi. Kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, terus glukosa tingginya itu yang jadi menimbulkan kekentalan darah. Jadi gini, maaf ya. Ya kalau saya kan orang kampung ya, orang awam. Kalau glukosa itu apa? Glukosa ini gula dalam darah. Begitu ya, ngerti. Ya, jadi glukosa mah bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris. Ya kan kalau di kampung kan nggak tahu gitu ya. Jadi apa ini kan glukosa itu apa gitu. Oh, berarti itu apa tadi, darah mengandung gula. gula. Iya. Jadi gula ini kan dari nasi itu kan mengandung gula. Terus dari apa pemanis kayak gitu itu kan glukosa gitu. Ya gitu. Nah, terus begini. Kan kalau terjadi stroke ini tadi juga penyumbatan oksigen ke otak. Nah, itu pertolongannya ini ya. Pertolongan yang harus ditolong itu adalah mengeluarkan darah kotor yang bikin penyumbatan. Jadi harus dikeluarin darah kotornya. Harus dikeluarin gitu. Dengan cara apa saja gitu ya. Yang penting keluar. Gitu. Ya makanya saya tertarik gitu ya melihat itu di postingan apa di YouTube tadi. Itu cara ngambil darah apa namanya, dibekam gitu kan ya. Itu bisa kan bentuk bisa. Metodenya kan berbagai macam cara. Yang kalau di ini kan ada obat pengencer darah, pengencer darah. Terus tadi juga dikeluarkan darahnya, darah kotornya. Begitu itu yang colongan yang pertama. Jadi apabila mana ya gini ya ciri-cirinya ya ini diberitahukan kepada pemirsa dimanapun Anda berada terkait stroke gitu ya. Jadi pertolongan yang harus diantisipasi atau harus diketahui sama itu apa namanya, sama yang melihat, terutama yang melihat kejadian seperti begitu. Jadi diselamatkan dengan cara langsung mencari tukang bekam, siapapun tukang, ya tapi yang pakar. Itu pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu harus yang pakar, yang asli. Mau dikeluarkan darahnya dari ujung boleh, dari sini boleh, gitu. Yang dari telinga ditarik telinganya. Biasanya kalau orang yang begitu langsung ditarik telinganya, jewer begitu, dijewer bisa itu. Untuk pertolongan pertamanya seperti begitu. Jadi biasanya ini yang kadang-kadang ya ada yang langsung dibawa ke rumah sakit, itu ada yang diimpus gitu ya. Jadi itu kalau menurut saya gitu ya, bukan secara medis gitu ya. Jangan kan macam-macam ilmu manusia ini tidak sama begitu ya. Jadi tapi kalau menurut saya secara pribadi gitu yang rata-rata yang kalau langsung diimpus itu jadi kurang baik. Kurang baik. Jadi kenapa lagi begini? Ya. Jadi
kan orang yang lagi serangan stroke begitu itu darahnya ini panas. Jadi kalau begitu stroke, kejadian stroke, terus dikasih air. Nah, ibarat bara api dikasih air, cus begitu. Makanya itu biasanya langsung mati. Nah, jadi maksudnya tidak bergerak gitu ya. Gitu ya. Jadi kan tadi juga ketika seseorang kekurangan suplaian darah ke otak kurang akibat darahnya itu tadi kental. Jadi itu akan menimbulkan kerusakan otak. Jadi ketika udah otaknya rusak akibat tadi itu dalam hitungan